Halo semua, video ini akan membahas tentang sejarah uang. Tetapi sebelumnya, kita harus kembali ke masa lalu. Bayangkan dunia tanpa toko. Bayangkan dunia tanpa bank, tidak ada koin dan tidak ada uang kertas. Bagaimana orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan? Mereka menggunakan sesuatu yang disebut barter. Barter adalah kata sederhana untuk perdagangan. Jika aku memiliki sekeranjang apel merah dan kamu memiliki selimut hangat, kita bisa bertukar. Aku memberimu apelku, kamu memberiku selimutmu. Kedengarannya mudah bukan? Tapi bayangkan ini. Bayangkan aku punya apel tapi aku tidak membutuhkan selimut. Aku membutuhkan sepasang sepatu baru. Aku pergi ke tukang sepatu, aku menawarkan apelku kepadanya. Tetapi tukang sepatu itu berkata, "Tidak, terima kasih, aku tidak mau apel, aku mau ayam." Hal ini tentu saja menyulitkan. Untuk berdagang, kedua belah pihak harus menginginkan persis apa yang dimiliki orang lain. Inilah yang disebut para ahli sebagai kesamaan keinginan ganda. Hal itu membuat hidup sangat lambat. Hal itu membuat hidup sangat sulit. Orang-orang menghabiskan begitu banyak waktu mencari orang yang tepat untuk diajak berdagang. Kamu harus menemukan seseorang yang memiliki apa yang kamu inginkan dan menginginkan apa yang Anda miliki. Pikirkan itu sejenak. Bayangkan mencoba membeli sepotong roti hari ini dengan menawarkan buku bekas. Akan butuh waktu lama untuk menemukan tukang roti yang lapar dan suka membaca. Lalu ada masalah lain juga, yaitu kepercayaan. Berapa banyak apel yang setara dengan harga selimut? Apakah 10 apel? Apakah 50? Lalu siapa yang memutuskan? Di desa-desa kecil, orang-orang saling mengenal. Mereka saling berbagi karena mereka bertetangga. Mereka percaya bahwa jika mereka membantu seseorang hari ini, orang itu akan membantu mereka besok. Tapi seiring desa-desa berkembang menjadi kota, orang-orang menjadi orang asing. Anda tidak selalu bisa mempercayai orang asing. Anda membutuhkan sesuatu yang disepakati semua orang sebagai sesuatu yang berharga. Anda membutuhkan jembatan antara apel Anda dan sepatu tukang sepatu. Kebutuhan akan jembatan ini mengubah segalanya. Ini adalah langkah pertama menuju dunia yang kita kenal sekarang. Dunia terus berkembang, orang-orang bepergian lebih jauh. Mereka bertemu orang-orang baru. Mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan cara yang lebih baik untuk berdagang. Mereka membutuhkan sesuatu yang kecil dan mudah dibawa. Mereka membutuhkan sesuatu yang tidak akan membusuk seperti apel. Mereka mulai menggunakan uang komoditas. Ini berarti mereka menggunakan barang-barang nyata yang diinginkan semua orang. Di berbagai belahan dunia, orang-orang memilih barang yang berbeda. Di dekat laut, banyak orang memilih kerang. Ini disebut kerang kauri. Kerang ini indah, kerang ini kuat. Anda dapat menghitungnya dengan mudah. Di beberapa tempat, satu kerang dapat membeli ikan kecil. 100 kerang dapat membeli seekor kambing. Selama ribuan tahun, cangkang kerang merupakan alat pembayaran paling populer di dunia. Orang-orang di Afrika, Asia, dan bahkan Amerika Utara menggunakannya. Bisakah kamu bayangkan membawa sekantong cangkang kerang ke toko? Tetapi cangkang kerang bukanlah satu-satunya. Di tempat-tempat dingin, orang menggunakan bulu binatang. Di tempat lain, mereka menggunakan batu besar atau bahkan bulu burung. Salah satu alat pembayaran awal yang paling penting adalah garam. Saat ini garam sangat murah. Kita memilikinya di setiap meja. Tapi dahulu, garam seperti emas sangat sulit ditemukan. Garam sangat penting untuk menjaga makanan tetap segar. Tanpa garam, daging akan cepat busuk karena semua orang membutuhkannya. Semua orang menerimanya sebagai pembayaran. Tahukah Anda bahwa kata gaji berasal dari kata garam? Tentara Romawi terkadang dibayar dengan garam.
Itu adalah salarium mereka. Ini menunjukkan betapa mereka menghargainya. Tetapi bahkan cangkang kerang dan garam pun memiliki masalah. Garam bisa meleleh saat hujan, cangkang bisa pecah, dan jika Anda memiliki banyak garam, akan sangat berat untuk dibawa. Orang-orang mulai mencari sesuatu yang lebih baik. Mereka menginginkan sesuatu yang akan bertahan selamanya. Mereka menginginkan sesuatu yang sangat sulit ditemukan, sehingga tetap berharga. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke tanah. Mereka menemukan logam, perak dan emas sangat sempurna. Mereka indah, mereka tidak berkarat. Kamu bisa melelehkannya dan membentuknya menjadi berbagai bentuk. Ini adalah perubahan besar berikutnya dalam cerita kita. Penggunaan logam mengubah dunia. Awalnya orang hanya menggunakan bongkahan perak atau emas. Mereka akan membawa timbangan untuk menimbang logam tersebut. Jika seekor sapi berharga 10 gram perak, mereka akan memotong sepotong dan menimbangnya. Tetapi ini lambat. Ini juga mudah untuk dicurangi. Seseorang mungkin mencampur logam yang lebih murah dengan perak. Anda harus menjadi ahli untuk mengetahui apakah logam itu murni. Kemudian sekitar 2700 tahun yang lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Itu terjadi di tempat bernama Lydia. Saat ini kita menyebutnya tempat ini Turki. Penduduk Lydia adalah pedagang yang sangat cerdas. Mereka memutuskan untuk mempercepat perdagangan. Mereka mengambil potongan-potongan kecil logam dan memberinya berat tertentu. Kemudian mereka mencetak gambar di atasnya. Biasanya itu adalah gambar singa atau seekor banteng. Cap ini adalah sebuah janji. Itu adalah janji raja. Tertulis, potongan logam ini memiliki berat tepat sekian dan murni. Ini adalah koin pertama. Bayangkan betapa mudahnya hidup menjadi. Kamu tidak perlu timbangan lagi. Kamu tidak perlu menjadi ahli logam. Kamu hanya perlu mencari singa raja. Koin adalah sebuah revolusi. Ukurannya kecil dan bulat. Kamu bisa memasukkannya ke dalam tas kulit. Kamu bisa bepergian keliling dunia dengannya. Karena koin distandarisasi, perdagangan menjadi sangat cepat. Pasar tumbuh lebih besar. Kota-kota menjadi lebih kaya. Raja dapat membayar tentaranya dengan mudah. Dengan koin, kamu dapat membangun sebuah kerajaan. Orang Yunani menggunakannya, orang Romawi menggunakannya lebih banyak lagi. Kekaisaran Romawi disatukan oleh koin. Seorang tentara di London dan seorang pedagang di Mesir menggunakan koin perak yang sama. Itu adalah bahasa yang dipahami semua orang. Itu adalah bahasa nilai. Tetapi seiring pertumbuhan kerajaan, orang membutuhkan lebih banyak uang. Membawa ribuan koin emas yang berat menjadi berbahaya. Itu juga sangat melelahkan. Jika kamu seorang pedagang kaya, uangmu adalah beban yang berat. Bagaimana kamu memindahkan kekayaan melintasi benua tanpa dirampok? Bagaimana kamu membayar kapal tanpa membawa tumpukan logam yang besar? Jawabannya datang dari timur. Itu ringan, tipis, dan mengubah segalanya. Kisah kita sekarang beralih ke Tiongkok kuno. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Tiongkok adalah tempat yang sangat ramai. Para pedagang membeli dan menjual sutra serta teh. Mereka menggunakan koin yang terbuat dari besi atau tembaga. Tetapi besi sangat berat. Jika Anda ingin membeli sesuatu yang besar, Anda membutuhkan gerobak hanya untuk membawa koinmu. Suatu hari, para pedagang memiliki ide yang cerdas. Mereka tidak ingin lagi membawa koin-koin berat itu. Mereka meninggalkan koin-koin berat kepada orang yang mereka percaya. Sebagai imbalannya, orang itu memberi mereka selembar kertas. Kertas ini adalah tanda terima. Isinya, "Saya memiliki koinmu. Bawalah kertas ini kembali dan saya akan memberikannya kepadamu." Tak lama kemudian para pedagang menyadari sesuatu. Mereka tidak perlu kembali untuk mengambil koin.
Mereka hanya perlu memberikan selembar kertas itu kepada orang lain untuk membeli barang. Kertas jauh lebih ringan daripada besi. Orang lain menerima kertas itu karena mereka tahu mereka bisa mendapatkan koin kapanpun mereka mau. Inilah awal mula uang kertas. Itu bukanlah kekayaan nyata itu sendiri, itu adalah janji kekayaan. Pada tahun 1200-an, seorang penjelajah bernama Marco Polo pergi ke Tiongkok. Ketika ia melihat orang-orang menggunakan kertas sebagai uang, ia terkejut. Di Eropa, semua orang masih menggunakan emas dan perak. Ia berkata kepada teman-temannya, kaisar dapat membuat uang dari kulit pohon. Orang Eropa awalnya tidak mempercayainya. Bagi mereka, kertas hanyalah kertas. Bagaimana mungkin kertas bisa berharga? Tetapi perlahan ide itu menyebar. Pada tahun 1600-an, bank-bank di Eropa mulai melakukan hal yang sama. Mereka akan mengambil emasmu dan memberimu uang kertas. Uang kertas ini adalah sebuah janji. Uang kertas itu menyatakan bahwa bank akan membayar pembawanya dengan emas. Inilah sebabnya kita menyebutnya uang kertas. Itu benar-benar uang kertas dari bank. Untuk waktu yang lama, uang kertas merupakan uang representatif. Uang kertas mewakili emas atau perak asli yang tersimpan di brankas. Hal ini membuat perekonomian tumbuh sangat cepat. Anda dapat mengirim uang kertas melintasi laut melalui surat. Kamu dapat memulai bisnis besar, tetapi ada resiko baru. Bagaimana jika bank sebenarnya tidak memiliki emas tersebut? Kepercayaan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Jika orang kehilangan kepercayaan pada janji tersebut, uang kertas menjadi tidak berharga. Hal ini menyebabkan terciptanya sistem yang kita gunakan saat ini. Hal ini mengarah pada era bank-bank besar dan perdagangan global. Seiring dengan popularitas uang kertas, jenis-jenis bisnis baru pun berkembang. Bisnis-bisnis ini adalah bank. Pada awalnya, bank hanyalah tempat untuk menyimpan uangmu dengan aman. Bank memiliki pintu yang kuat dan kunci yang besar, tetapi para bankir segera menyadari sesuatu yang menarik. Sebagian besar orang tidak datang untuk mengambil kembali emas mereka pada waktu yang bersamaan. Emas itu hanya tersimpan di brankas. Para bankir berpikir, bagaimana jika kita menggunakan sebagian emas ini untuk membantu orang lain? Mereka mulai meminjamkan uang kepada orang-orang yang ingin memulai bisnis atau membangun rumah. Orang yang meminjam uang harus mengembalikannya ditambah sedikit tambahan. Uang tambahan ini disebut bunga. Ini adalah ide yang sangat ampuh. Artinya uang tidak hanya diam, uang itu bergerak, uang itu bekerja. Uang itu membantu dunia berkembang. Bayangkan seorang petani muda yang membutuhkan traktor. Dia tidak punya cukup uang untuk membelinya. Dia pergi ke bank, bank meminjamkan uang kepadanya. Petani itu membeli traktor. Dia menanam lebih banyak makanan. Dia menjual makanan dan menghasilkan lebih banyak uang. Kemudian dia membayar kembali ke bank. Semua orang menang, bank mendapat keuntungan dari bunga. Petani itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beginilah cara kerja ekonomi modern. Bank seperti jantung dunia, memompa uang ke tempat yang dibutuhkan, tetapi perbankan juga membawa ketakutan baru. Jika bank meminjamkan terlalu banyak uang dan tidak dapat membayar kembali nasabahnya, orang-orang akan panik. Ini terjadi berkali-kali dalam sejarah. Orang-orang akan berbondong-bondong ke bank untuk menarik uang mereka. Ini disebut penarikan dana besar-besaran dari bank. Untuk mencegah hal ini, pemerintah mulai menciptakan bank sentral. Ini adalah bank-bank besar yang mengawasi semua bank lainnya. Mereka memastikan sistem tetap aman, mereka memastikan api ekonomi tidak padam. Perbankan memungkinkan orang untuk menabung untuk masa depan. Kamu bisa menyimpan uangmu dan melihatnya bertambah. Itu memberi orang rasa aman. Itu membuat mimpi kehidupan yang lebih baik menjadi mungkin bagi lebih banyak orang. Saat ini kita menganggap bank sebagai hal yang biasa. Kita menggunakan kartu kita tanpa berpikir.
Tetapi di balik setiap transaksi terdapat sejarah panjang kepercayaan dan pertumbuhan. Dan untuk waktu yang lama, semua kepercayaan ini dibangun di atas satu logam khusus. Selama ratusan tahun, dunia mengikuti aturan khusus, itu disebut standar emas. Ini berarti bahwa hampir setiap lembar uang kertas dikaitkan dengan emas. Jika Anda memiliki uang kertas $5, secara teori dapat menukarkannya dengan emas senilai $5. Emas adalah raja uang. Mengapa? Karena emas langka. Anda tidak bisa begitu saja mencetak lebih banyak emas. Anda harus menemukannya di dalam tanah. Ini membuat uang sangat stabil, harga tidak sering berubah. Jika sepotong roti harganya beberapa sen pada tahun 1850, kemungkinan harganya sama pada tahun 1880. Orang-orang merasa aman karena mengetahui uang mereka akan mempertahankan nilainya untuk waktu yang lama. Selama tahun 1800-an, standar emas membantu perdagangan dunia. Baik Anda berada di London, New York, atau Tokyo, semua orang sepakat tentang nilai emas. Itu adalah zaman keemasan bisnis internasional. Tetapi standar emas juga memiliki kelemahan besar. Karena jumlah uang bergantung pada jumlah emas, ekonomi tidak dapat tumbuh lebih cepat daripada pasokan emas. Jika suatu negara membutuhkan lebih banyak uang untuk membangun jalan atau sekolah, tetapi tidak memiliki lebih banyak emas, negara tersebut akan terjebak. Terkadang tidak ada cukup uang untuk dibagikan. Ini menyebabkan masalah bagi petani dan pekerja. Selain itu, jika terjadi perang besar, negara-negara membutuhkan banyak uang dengan sangat cepat. Mereka tidak bisa menunggu untuk menggali lebih banyak emas dari bumi. Selama Perang Dunia Pertama, banyak negara berhenti menggunakan standar emas. Mereka perlu mencetak lebih banyak uang untuk membiayai perang. Setelah perang, mereka mencoba kembali ke standar emas, tetapi itu sulit. Dunia berubah terlalu cepat. Kemudian terjadilah depresi besar pada tahun 1930-an. Orang-orang miskin dan bank-bank bangkrut. Pemerintah menyadari bahwa mereka membutuhkan lebih banyak kendali atas uang mereka. Mereka perlu dapat memindahkan uang untuk membantu masyarakat. Perlahan dunia mulai menjauh dari standar emas. Pada tahun 1971, hubungan besar terakhir antara dolar Amerika dan emas terputus. Era standar emas telah berakhir. Banyak orang khawatir. Mereka bertanya, jika uang kita tidak didukung oleh emas, apa nilainya? Itu adalah pertanyaan yang menakutkan. Jawabannya adalah sesuatu yang telah kita bicarakan sejak awal, kepercayaan. Setelah kita meninggalkan standar emas, kita memasuki dunia uang fiat. Ini terdengar seperti kata yang mewah, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Fiat adalah kata Latin yang berarti biarlah itu dilakukan. Uang fiat adalah uang karena pemerintah mengatakan itu adalah uang. Uang itu tidak didukung oleh emas. Uang ini tidak didukung oleh perak. Uang ini hanya didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap negara mereka. Anda mungkin berpikir itu terdengar seperti sihir. Dalam arti tertentu memang demikian. Tetapi ini adalah jenis sihir yang sangat terorganisir. Bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika mengelola uang ini dengan sangat hati-hati. Mereka berusaha menjaga nilai uang tetap stabil. Mereka tidak ingin harga naik terlalu cepat. Ini disebut inflasi. Jika terlalu banyak uang, harga akan naik dan uang Anda akan semakin sedikit yang dapat dibeli. Lalu, mengapa menggunakan uang fiat? Mengapa tidak tetap menggunakan emas? Alasannya adalah fleksibilitas. Dengan uang fiat, pemerintah dapat membantu perekonomian ketika keadaan sedang buruk. Jika orang tidak membeli barang, bank dapat mempermudah peminjaman uang. Ini mendorong orang untuk berbelanja dan bisnis untuk berkembang. Ini memberi kita lebih banyak alat untuk memperbaiki masalah. Sebagian besar uang di dunia saat ini adalah uang fiat. Ketika Anda melihat uang kertas, Anda melihat gambar orang terkenal dan beberapa angka. Kertas itu berharga karena kita semua sepakat bahwa itu berharga. Kita setuju untuk menggunakannya untuk membayar pajak dan membeli kebutuhan sehari-hari.
Ini adalah kontrak sosial yang besar. Kita semua percaya bahwa jika kita bekerja keras hari ini untuk mendapatkan lembaran kertas ini, kita dapat menggunakannya besok. Ini adalah sistem yang dibangun di atas stabilitas masyarakat. Tetapi bahkan kertas pun mulai menghilang. Apakah Anda menyadarinya? Kita semakin jarang menggunakan uang tunai. Kita bergerak menuju era baru di mana uang adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kita sentuh. Kita bergerak menuju era digital. Uang menjadi data, uang menjadi cahaya yang bergerak melalui kabel. Uang menjadi serangkaian angka 1 dan 0 di dalam komputer. Pikirkan kapan terakhir kali Anda membeli sesuatu. Apakah Anda menggunakan koin logam? Apakah Anda menggunakan uang kertas? Atau apakah Anda menggunakan kartu plastik atau ponsel Anda? Dalam 50 tahun terakhir, uang telah berubah lebih banyak daripada dalam 1000 tahun sebelumnya. Pertama, muncul kartu kredit. Kamu bisa membeli sekarang dan membayar nanti. Kemudian muncul internet. Ini mengubah segalanya. Sekarang uang bergerak secepat cahaya. Kamu dapat mengirim uang kepada teman di belahan dunia lain dalam hitungan detik. Kamu tidak perlu lagi pergi ke gedung bank. Bank ada di sakumu. Itu adalah aplikasi di layarmu. Sebagian besar uang di dunia saat ini bahkan tidak ada dalam bentuk kertas atau koin. Itu hanyalah angka dalam buku besar digital. Saat kamu menerima gaji, majikanmu tidak memberi Anda sekantong emas. Mereka mengirimkan sinyal digital ke bankmu. Angkamu bertambah saat kamu membeli kopi. Angkamu berkurang. Sangat praktis, sangat cepat, tapi juga terasa agak aneh. Uang telah menjadi tak terlihat. Kita tidak lagi merasakan beratnya, dan sekarang ada sesuatu yang lebih baru. Pernahkah kamu mendengar tentang Bitcoin atau mata uang kripto? Ini adalah jenis uang digital yang sangat istimewa. Mereka tidak dimiliki oleh pemerintah atau bank manapun. Mereka menggunakan teknologi yang disebut blockchain. Ini seperti buku digital yang dapat dilihat semua orang, tetapi dapat dicurangi oleh siapapun. Ini adalah cara baru untuk menciptakan kepercayaan tanpa otoritas pusat. Beberapa orang berpikir ini adalah masa depan uang. Mereka berpikir ini akan membuat dunia lebih terbuka. Yang lain tidak begitu yakin. Mereka berpikir ini terlalu beresiko. Apapun yang terjadi, satu hal yang jelas, cara kita berpikir tentang uang kembali berubah. Kita menjauh dari hal-hal fisik dan beralih ke komputasi awan. Kita lebih mempercayai matematika dan kode daripada raja dan emas. Kita telah menempuh perjalanan yang begitu panjang. Kita mulai dengan apel dan selimut. Kita telah melewati zaman cangkang, kelahiran koin, munculnya kertas. Kita telah melihat kekuatan bank dan kilauan standar emas. Sekarang kita berada di dunia sinyal digital dan kekayaan yang tak terlihat. Jadi apa selanjutnya? Apa yang menanti kisah uang di masa depan? Beberapa orang mengatakan bahwa suatu hari nanti uang tunai fisik akan hilang sepenuhnya. Setiap transaksi akan digital. Ini mungkin akan mempermudah segalanya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang privasi. Jika setiap sen yang Anda belanjakan dilacak oleh komputer, apa artinya bagi kebebasanmu? Yang lain berpikir bahwa uang akan menjadi lebih personal. Mungkin kita akan memiliki banyak jenis uang yang berbeda untuk hal-hal yang berbeda. Garis antara kehidupan digital dan kehidupan finansial kita semakin kabur. Tetapi di tengah semua perubahan ini, satu hal tetap sama. Uang sebenarnya bukan tentang logam, kertas, atau kode. Uang adalah kisah manusia. Ini adalah kisah tentang bagaimana kita bekerja sama. Ini adalah alat yang kita ciptakan untuk saling membantu. Uang memungkinkan kita untuk berbagi keterampilan dan waktu kita dengan orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Ini adalah cara untuk mengatakan, saya menghargai apa yang kamu lakukan. Ketika kamu melihat koin atau saldo digital, cobalah untuk melihat upaya manusia di baliknya. Pikirkan petani, tukang roti, guru, dan dokter. Uang adalah benang yang menghubungkan semua kehidupan kita. Masa depan uang akan menjadi apapun yang kita putuskan untuk percayai.
Uang akan dibangun di atas kecerdasan kita dan kebutuhan kita untuk terhubung. Saat api mulai padam, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apa yang akan digunakan orang sebagai uang 100 tahun dari sekarang? Akankah mereka melihat kembali kartu plastik kita dan menganggapnya seaneh cangkang kerang? Itu mungkin saja. Kisah uang adalah kisah kita. Ini adalah perjalanan kepercayaan yang tak pernah berakhir.